Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitab Riyadhus Shalihin an Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin min al-Bahrain fasami'atil ansar bi qudumi Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala an fawafaw salat al-fajr ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an pergi ke Bahrain untuk mengambil jizyah yang ada di negeri Bahrain itu. Lalu Abu Ubaidah datang bersama dengan harta jizyah itu ke kota Madinah. Orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah ini, maka mereka pun berkumpul bersama Rasulullah SAW untuk ikut mengerjakan salat subuh. Tatkala Rasulullah SAW telah selesai mengerjakan salat subuh, Rasulullah pergi meninggalkan mereka, tidak berbicara apa-apa. Maka para sahabat pun fatarradu lahu, menjumpai beliau, menemui Nabi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum tatkala beliau melihat rombongan sahabat Ansar ini menjumpai beliau. Kemudian beliau berkata, "Adunnukum, aku kira sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahraini." Engkau mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang ke negeri ini dengan membawa harta dari Bahrain. Spontan para sahabat menjawab, faqalu ajal, benar ya Rasulullah, sebab itu kami datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah kalian, wa amilu ma yasurrukum, dan banyaklah kalian berharap sesuatu yang bisa membahagiakan kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi ingat, fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan atau kefakiran yang kukhawatirkan menimpa diri kalian. Walakinni akhsha, akan tetapi aku khawatir, aku takut antubsatad dunya, kalau dunia itu dibentangkan alaikum, kalau dunia ini dibentangkan kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia ini pernah dibentangkan kepada kaum yang datang sebelum kalian. Fatanafasuha,
sehingga kalian berlomba-lomba kama tanafasuha, seperti mereka berlomba-lomba bersemangat mencari dunia. Fatahlikakum, lalu dunia itu akan membinasakan atau mencelakakan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana di masa lalu dunia itu membinasakan kaum yang datang sebelum kalian itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tabiatul insan yakhrisu bihayatid dunya. Tabiat manusia, mereka itu bersemangat mencari kehidupan dunia. Ini tabiat. Lakin laisa tabiatun thayyibatun, tapi bukan tabiat yang baik. Bal min tabiatin sayyiatin, bahkan termasuk tabiat yang jelek, bersemangat dengan perkara dunia. Karena Nabi SAW menyebutkan ikhris ila ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu untuk sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi dirimu. Kata Ibnu Abbas, ai bima yanfa'uka min najati fitnatid dunya wa sa'adati yaumal qiyamah. Bersemangat mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirimu dari fitnah dunia dan membahagiakanmu di kehidupan akhirat. Karena memang manusia itu pada sejatinya hidupnya bukan di dunia ini. Nahnu bihayatid dunya fana'un. Imam Mujahid mengatakan kita di kehidupan dunia ini akan sirna. Semua kita di dunia ini bukan hidup yang abadi. Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang penunggang onta dengan ontanya yang mewah, kemudian Rasul melihat orang ini kemudian dia berkata, innal isya isul akhirah. Sesungguhnya hidup yang paling baik bagi kita bukan dunia ini. Hidup yang sesungguhnya itu di negeri akhirat. Nah, maka tabiat manusia ketika mereka mencintai dunia memang demikian. Tapi dia mesti ingat, ini tabiat yang diikelilingi oleh hawa nafsu. Sementara hawa nafsu itu kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu tidak mengajak kecuali kepada hal yang jelek. Mencintai dunia itu biasanya memalingkan dari mengingat negeri akhirat. Imam Mujahid menyebutkan, la yumkinu lirajul ayyujammi'a fi qalbi mahabbatad dunya wa mahabbatil akhirah. Tidak akan mungkin manusia mengumpulkan kecintaannya kepada negeri dunia ini dengan kecintaannya kepada negeri akhirat. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dunia. Berarti tabiat cinta kepada dunia tidak dilarang, tapi mesti dikendalikan. Dikendalikan oleh jiwa kita dengan agama yang kita miliki ini. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ikhwillah. Faedah yang kedua, tahdhiru man futihat alaihi zuhratul hayatid dunya min su'i aqibatiha wa syarri fitnatiha. Ini ancaman agar berhati-hati bagi siapa saja yang telah dibukakan oleh Allah bunga-bunga dunia, keindahan-keindahan dunia, hiasan-hiasan dunia. Kata beliau, ini ancaman, peringatan, hati-hati. Mereka yang telah dibukakan berbagai macam gemerlapnya dunia bagi dirinya, hati-hati dengan kejelekan atau akibat buruk dari dunia itu. Wa syarri fitnatiha, dan jeleknya ujian atau fitnah dunia itu. Hampir tidak ada manusia yang bisa selamat dengan fitnah dunia kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita heran dengan orang yang berdoa dengan doanya, ya Allah, Engkau boleh, ya Allah, aku ingin Kau menguji saya dengan harta. Ini aneh. Banyak orang yang mengatakan saya nggak apa-apa kalau diuji oleh Allah dengan harta. Ini bahaya ini. Kalau manusia diuji dengan kemiskinan, Nabi aja nggak khawatir. Nabi nggak khawatir kalau manusia diuji dengan kemiskinan. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam kalimat ma akhsha alaikum, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran, bukan miskin yang kukhawatirkan terhadap diri kalian. Nabi tidak khawatir kalau umat Islam ini miskin. Hidup sederhana, beliau enggak khawatir. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakini akhsha an tubsata dunya alaikum." Aku khawatir kalau dunia itu udah dibukakan, dibentangkan buat kalian. Lah aneh kalau ada manusia mengatakan, "Saya pilih kalau diberi fitnah dunia saja, kaya raya."
Saya mau judi dengan kekayaan. Akhi, terlalu banyak manusia yang lebih kuat daripada kita, umurnya lebih panjang dibandingkan kita, keterkenalannya jauh lebih terkenal dibandingkan kita, kesehatannya mungkin jauh lebih sehat daripada kita, tapi dibinasakan oleh Allah karena kekayaannya. Bukankah Qarun kaum yang seperti ini? Nah, kadzalik. Bukankah kaumnya Nabi Lut kaum yang kaya raya? Nah, khawatir imanku. Dan seterusnya dan sekian banyak. Dan bukankah Fir'aun orang yang kaya raya dan penguasa, tapi diuji dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dia enggak sanggup. Rasulullah SAW selalu mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wala taj'al ad-dunya hammina. Jangan kau jadikan dunia itu bagian daripada tujuan cita-cita kami, cita-cita tertinggi kami. Jangan. Ini Nabi berdoa seperti itu. Kama qala alaihi salatu wasallam. Nah, kalau kita mengatakan ya Allah, uji saya dengan kekayaan, ini bodoh namanya. Ini orang tidak menyadari bahwa dia tidak akan sanggup diuji dengan dunia ini. Sebagai kenyataannya, ketika dia memiliki harta 100.000 saja, dia tidak mengeluarkan sepertiganya, atau 2/3-nya, atau setengahnya. Atau mungkin kurang daripada itu juga. Tapi dia sibukkan dengan dirinya saja, dengan hartanya itu. Apalagi ketika diberi oleh Allah dengan harta yang lebih banyak. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Fala yanbaghi an yatma'inna ila zukhrifiha. Jangan sampai merasa tenang dan nyaman ketika harta benda, kekayaan berada mengelilingi dirinya, karena itu tipuannya. Tipuannya dunia kepada kita begitu. Dalam hadis yang saya dikeluarkan oleh Imam Muslim mengatakan innad dunya khulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi. Sesungguhnya dunia itu manis, mempesona, khadirah, hijau, mempesona. Yang enggak ada bagian dunia ini yang kita enggak suka ya ikhwan billah. Hawa nafsu kita pada asalnya pada bagian dunia ini enggak suka, kita menyukainya. Kecuali ketika kita mengetahui syariat Allah melarangnya, maka kita akan membencinya. Itu pun kalau kita mau membencinya. Kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin kita akan tersesat dengan kehidupan dunia ini. Inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia ini manis dan mempesona. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kalian di dunia ini menguasai dunia. Jangan dikuasai oleh dunia. Hidup kalian silih berganti. Mustakhlifukum itu datang yang satu jadi tua binasa, datang kaum yang muda. Dia berkuasa jadi tua binasa, cuman itu aja dunia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqud dunya, fattaqud dunya. Takut kalian dengan bahayanya kehidupan dunia ini, fitnahnya dunia. Wattaqun nisa. Takut pula kalian dengan fitnahnya wanita. Itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak mencari kekayaan, tapi diberi oleh Allah kekayaan. Abdurrahman bin Auf bukan orang yang mencari kekayaan. Bahkan beliau menangis ketika beliau kaya raya. Tetapi setiap kali beliau menginfakkan seluruh hartanya diganti oleh Allah berkali lipat dari apa yang dia keluarkan. Jadi kekayaan itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disia-siakan, tetapi jangan dijadikan tujuan utama dalam kehidupan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita punya tujuan di beribadah, menjadi hamba, mengabdi. Kalau kekayaan bisa digunakan untuk mengabdi, fadhol. Kata Nabi, la ba'sa bi ghaniyyin liman ittaqa, rawahu Abu Daud. Enggak apa-apa kaya raya bagi orang yang punya sifat takwa. Kalau takwa kita sedikit-sedikit turun, semangat keimanannya turun, bermajelis ilmu saja malas, cari agama itu malas, lebih penting kepada dunia, mendahulukan urusan dunia. Kalau sudah seperti ini, maka nasihat kami dalam masalah ini kepada diri kami dan kepada saudara kaum muslimin, hati-hati. Itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Suatu bentuk hukuman yang Allah berikan di dunia, dia tidak menjadari itu adalah bentuk hukuman yang akan dilipat gandakan di yaumil qiyamah. Namanya istidraj. Dia kaya, dia maksiat, dia enggak merasa dihukum oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, at-tanafus fid dunya yajurul insanu ila fasadid dunya wad din. Berlomba-lomba, bersemangat mencari harta benda dunia itu akan menggelincirkan manusia kepada kerusakan dunia dan agamanya.
Orang yang terlalu semangat dengan kehidupan dunia akan rusak dunianya dan rusak juga agamanya. Bukan hanya agamanya, dunianya juga rusak. Apa yang dimaksud dengan rusaknya dunia ini? Dia akan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika manusia berharap ingin dapat uang sekian ratus juta, tender sekian ratus miliar, maka dia akan gunakan cara-cara yang dibenci oleh Allah, riswah, suap. Padahal ar-rasi wal murtasi kilahuma finnar. Dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan tukang suap dan yang disuap dua-duanya nanti bersama-sama di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ketika manusia terlalu semangat dengan dunia, padahal Nabi menyebutkan idza talabtum fa'ajmilut talaba. Fa'ajmilut talaba. Seandainya kamu mau mencari harta, carilah harta itu dengan cara yang indah, yang halal maksudnya. Yang baik, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan perkara yang diharamkan kemudian diterjang saja. Kalau dia tetap melakukan itu dan merasa tidak disiksa oleh Allah, ingat dengan hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda bima arada minad dunya ma'a ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau kamu melihat Allah masih memberi kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari urusan-urusan dunia, kekayaan, harta, bersamaan dengan itu dia melanggar hukum Allah, maksiat. Kata Nabi itu istidraj. Itu namanya istidraj kata Nabi. Dibiarkan dia menikmati dosa-dosanya, kemaksiatannya. Allah katakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kalau kami akan berikan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak menyangkanya. Dan kami biarkan dia tersesat kemana dia mau tersesat, berpaling kemana dia mau berpaling. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu sangat kokoh kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya khawfina rahimanillah, hampir tidak ada yang selamat dengan fitnah dunia ini kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Li'annal mala marghubun fi. Karena harta itu pasti menjadi sesuatu yang sangat dirindukan dan disukai oleh manusia. Fatartahun nafsa li talabi, maka jiwa itu terus akan bersemangat mencarinya dan dia sampai lelah mencarinya. Dan fatatamatta'u minhu, yakni menganggap kesenangannya ada pada mencari dunia itu. Fataqul adawatul maqtadiyatul muqatilatul mafdiyata ilal halaki. Karena ini dia ingin mendapatkan tujuan utamanya berupa harta, dia halalkan segala cara, bermusuhan, mencari dengan cara yang diharamkan, pembunuhan, pelanggaran atau kedoliman. Itu sudah kenyataan. Kenyataannya demikian ya Alhamdulillah. Antum lihat ketika manusia mencari harta, betul-betul cinta dengan dia, sama-sama pedagang. Ini si fulan datang kepada si A lagi berdagang, di samping dia sudah tangannya begini. Di sini lebih murah, di sini lebih murah. Haram hukumnya. Islam melarang seorang muslim menawar dagangan, menawar seseorang yang sedang tawar-menawar, enggak boleh. Biarkan mereka itu sampai selesai urusannya, kemudian dia berpindah ke tempat kita. Ini yang diajar dalam Islam. Belum lagi dengan hekat, kedengkian. Belum lagi dengan mendatangi dukun-dukun yang katanya dukun bisa mendatangkan kekayaan, padahal dukun itu nggak bisa mendatangkan kekayaan. Dan banyak hal. Ini ketika mereka terlalu bersemangat mencari harta benda. Dan saya menyaksikan sendiri ya kawan, dalam sebuah proyek yang besar di Balikpapan ini. Saya ditanya oleh mereka dan diminta untuk datang ke sana untuk ikut mendoakan mereka. Saya katakan saya doa di rumah saja nggak apa-apa. Ada sesuatu yang perlu disaksikan Ustaz. Ternyata ya kawan, mereka menanam sebuah paku terbuat dari emas. Paku emas jumlahnya 10 dipaku di tempat-tempat tertentu. Ketika saya tanya untuk apa paku emas ini, mereka mengatakan untuk tolak bala. Coba lihat, mencari rezeki dengan cara yang syirik. Perbuatan itu syirkun akbar. Seandainya dia melakukannya, seandainya dia mendapatkan dunianya, itu sia-sia. Dia cuma dapat dunia di yaumil qiyamah. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Tempat tinggal yang pantas baginya neraka. Orang yang berbuat syirik itu tidak ada penolong satupun baginya, kata Allah Ta'ala. Na'udzubillahi minasyirkiyat wan nar. Allahumma amin. Ikhwafillah rahimanillah. Kemudian yang keempat, jawazu musalihati ahli kitabi alal jizyati
wal majusi yusannu fihim sunnata ahlil kitab. Boleh bagi kita berbuat baik kepada ahlul kitab dengan catatan mereka harus bayar jizyah, upeti. Bermuamalah dengan ahlul kitab, tapi mereka harus membayar upeti. Kalau mereka tinggal di negeri Islam yang ditegakkan hukum Islam di sana, wajib mereka bayar upeti. Majusi juga sama, mereka juga diambil jizyahnya. Bukan hanya ahlul kitab, Majusi juga. Jadi seperti ahlul kitab itu yakni Yahudi dan Nasrani. Dan ini hukum Islam ya kan. Pajak itu untuk ahlul kitab, ditarik oleh kaum muslimin. Dan untuk orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam, sayang di negeri kita terbalik sekarang. Negeri kita terbalik, kaum muslimin apa saja dipajakin. Sahih? Benar Bapak? Antum beli makanan dengan uang antum, antum makan di restoran itu, duduk dipajak berapa persen? 10%, besar sekali. Sementara zakat antum berapa persen? Zakat antum berapa ya? 2,5%, no? Ini pajak 10%. Allahu Akbar. Zalim. Ini zalim. Nanti pelakunya ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan kamu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, enggak boleh. Nabi saja diperintahkan oleh Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil sebagian dari harta mereka sebagai nilai zakat, sedekah, yang mensucikan harta mereka dan jiwa mereka. Besarnya cuma 2,5% dari seluruh harta yang ada yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu cuma yang wajib dikeluarkan zakat. Yang lainnya enggak. Rumah enggak dimintai zakatnya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kendaraan yang dinaiki, dikendarai enggak dimintai zakatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlian tidak dikenai zakatnya. Yang dikenai zakatnya emas, perak. Islam itu Masya Allah. Nah, tapi kalau jizyah, iya, kalau jizyah orang kafir berusaha di negeri Islam, dia dapat keuntungan di negeri, dia harus bayar upeti. Masuk ke negeri Islam, dia harus bayar upeti. Dia melakukan perdagangan dengan kaum muslimin, dapat keuntungan, dia harus bayar upeti. Sekarang tidak, kaum muslimin lihat, masuknya orang kafir ke negeri ini lebih kecil upetinya dibandingkan kaum muslimin yang ada di negeri ini. Tanah milik sendiri, rumah milik sendiri, semua milik sendiri, dia berusaha sendiri, diberikan pajak. Makanya kami bilang ini haram hukumnya, tidak boleh dalam Islam ya. Nah, kalau seandainya kita ada hukum Islam yang berlaku di negeri kita, maka jizyah itu dipungut oleh kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin kepada ahlul kitab, orang-orang kafir, majusi dan yang lainnya. Yang kelima, yang bagi alal amil ayatiya bil mali jami'ahu ila imamil muslimina liyusarrifahu kama amara Allah taala. Bagi orang yang disebut amil, apa tuh amil itu ya kawan? Yang mengumpulkan harta-harta haknya Islam. Pekerja yang mengumpulkan harta yang menjadi haknya Islam, sedekah, infak, zakat. Yang mengangkatnya siapa? Pemimpin kaum muslimin. Nah, kalau kita yang terjadi di negeri kita itu, misalnya Ramadan, itu panitia zakat, itu bukan amil. Enggak sama. Kalau amil, dia digaji oleh pemerintah, digaji oleh digaji oleh negara, digaji oleh kaum muslimin, mengumpulkan hartanya kaum muslimin, diambilkan dari hartanya kaum muslimin, dan dia dapat bagian zakat. Zakat mal. Kalau panitia zakat itu enggak dapat, sekecil apapun enggak dapat, kecuali dia masuk 8 asnaf. Kalau dia itu zakat mal ya, mungkin dia fakir atau miskin, mungkin dia itu ibnu sabil dan yang lain-lainnya. Kalau enggak, ya enggak. Nah, amil di sini pada hadis ini adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, dan orang ini dikenal sebagai orang yang sangat amanah dan sangat zuhud. Sepeninggal Nabi SAW di masanya Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ini pernah diberi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika itu gaji sebesar 4.000 dinar. Antum bayangkan 4.000 ya kawan. 1 dinar berapa ya kawan? 2 jutaan ya. 1 dinar 2 juta. 2 juta kalikan 4.000 berapa miliar ya kawan? 8 miliaran ya. Ada di zaman sekarang gaji 8 miliar. Masya Allah, ini Abu Ubaidah diganti 8 miliar. Tapi apakah diambil oleh beliau? Enggak. Ketika Umar memerintahkan budaknya untuk memberikan gajinya itu, disuruh oleh Umar, tunggu dulu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Masya Allah, beliau cuma mengambil 4 dinar.
2 untuk anak dan istrinya. Yang 2 lagi beliau ambil, yang 1 dinar untuk dicari orang miskin mana yang mau beliau beri. Sisanya disuruh kembalikan ke Baitul Mal. Terserah mau dibagikan kepada siapapun. Subhanallah. Berarti beliau tidak apa? Wa masya Allah, tidak cinta dengan dunia. Sampai Umar ketika datang ke Filistin, saat itu Abu Ubaidah menjabat gubernur di sana di awal-awalnya. Dijumpai oleh di Syam maksudnya, afwan. Beliau datang ke sana, kemudian dijumpai Abu Ubaidah itu rumahnya. Ketika Umar datang lalu bertanya, mungkin ada yang engkau perlukan berupa tempat tidur, meja makan, piring-piring. Kata Abu Ubaidah, aku tidak menjumpai kekasihku seperti yang ada engkau, seperti apa yang engkau tawarkan. Maksudnya begini, aku lihat nabiku aja tidurnya biasa saja, kendaraannya biasa saja, piring-piringnya biasa saja. Kata Abu Ubaidah, bukan itu yang saya inginkan. Nah wajar kalau kemudian Abu Ubaidah ini lelaki yang dipercaya oleh Nabi, mengambil harta mengambil jizyah. Nah bagi amil yang telah mengambil harta yang menjadi haknya Islam, dia mengumpulkannya, diberikan kepada imamnya kaum muslimin. Kemudian nanti kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin ini akan membagi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Rasulullah SAW fi mu'alijatin nufusi al-bashariyah bima yasluha faqad arafa ma yuridul ansar fabasharahum wa ammalahum liyatma'inna nufusa wa tasaquna qulubahum. Kata beliau, ini Nabi itu cerdas sekali, pintar sekali sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati hati manusia itu dengan izin Allah azza wa jalla. Bukan Nabi yang mengobati, tentu Allah. Memberikan tips supaya hati manusia itu menjadi baik. Caranya pintar. Nabi tahu orang Ansor ini ingin dunia. Ketika itu datang meminta harta, Nabi senyum dulu, kemudian menanyakan kepada beliau, lalu mengingatkan kepada beliau tentang bahayanya dunia. Nabi memberikan semangat kepada beliau, kabar gembira buat kalian wahai orang Ansor, kalian boleh berharap kepada Allah apa-apa yang bisa menyenangkan kalian, mintalah kepada Allah. Setelah itu baru Nabi mengingatkan, takutlah dengan dunia. Tidaklah yang kukhawatirkan kepada kalian itu kemiskinan, tidak. Yang kukhawatirkan itu kalau seandainya pintu-pintu dunia dibukakan kepada kalian, kalian akan binasa seperti mereka kaum yang sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab harta bendanya itu. Hati kaum Ansor langsung tenang. Yang tadinya semangat meminta jizyah, bagian jizyah, yang meminta bagian dari harta itu, Nabi tetap diberi, tapi mereka tidak bersemangat lagi. Karena kalimat Nabi SAW menyebutkan, maka kemudian harta itu akan membinasakan kalian seperti harta-harta benda itu membinasakan kaum yang datang sebelum kalian. Para sahabat takut. Orang Ansar itulah orang yang lembut hatinya. Bila diberi nasihat dengan cara yang santun, dia akan menerima. Dan begitulah Ansar ketika itu. Sehingga dalam riwayat yang lainnya, sebagian sahabat ketika diberi jizyah itu, dia mengatakan ini untuk Allah dan Rasulnya. Diberikan ini bagianmu, dia mengatakan bukan ini yang saya maksudkan. Tadinya sebenarnya datang mau itu, tapi kemudian dia menolak, tidak, bukan ini saya ingin surganya Allah azza wa jalla. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kesederhanaannya orang-orang Ansar dan kesederhanaannya para sahabat pada umumnya. Maka ikhwafillah, nasihat kami kepada diri kami dan kepada anda semuanya, ingat, jangan terlalu bersemangat dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Inna mimma khafa alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zaratid dunya wa zinataha. Min zaratid dunya wa zinatiha. Kata beliau, yang aku khawatirkan menimpa kalian nanti kalau aku sudah meninggal dunia, dibukakan buat kalian bunga-bunga dunia dan perhiasan-perhiasan dunia. Ini benar ya kawan, ini terjadi. Dan memang nanti akhir zaman kaum muslimin akan kaya raya. Dan sudah mulai banyak yang dilihat. Orang-orang miskin yang dulunya sibuk, terlepas dalam masalah bid'ah maupun tidak ya. Lepas dalam masalah bid'ahnya atau tidak, bukan itu yang kita bahas. Tapi dulunya dia sibuk memegang tasbih, tangannya mengucapkan subhanallah, 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 atau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, atau dia mengucapkan la ilaha illallah terus. Kita tidak sedang membicarakan bid'ahnya, tapi kita lihat dulu mereka sibuk dengan itu. Mereka sibuk mencari sajadah yang mereka bisa gunakan untuk sholat, sampai sajadah itu membekas tempat sujudnya itu, saking lamanya dipakai. Mereka dulu sibuk dengan pakaian mereka yang digunakan untuk menutup aurat mereka, untuk sibuk dengan berdoa dengan Allah Ta'ala. Sekarang tidak, antum lihat mereka itu telanjang kaki, bahkan telanjang dada, pakai celana pendek, jalan-jalan di pinggir jalan, kaya raya, berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan, tapi tidak punya nilai di sisi Allah SWT.
Karena sudah tidak punya nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi? Tidak ada rasa takut orang kafir kepada mereka. Kaum muslimin kaya, tapi orang kafir enggak takut. Enggak ada kemuliaan mereka, enggak ada. Na'udzubillah min dzalik. Karena dunia. Sehingga di antara protokolat Yahudi itu, kalau mau menghancurkan kaum muslimin, maka Yahudi menganjurkan kaum muslimin dibuat cinta dengan hidup dunia ini. Maka Anda jumpai acara televisi semua ngajak kepada dunia. Semuanya ngajak kepada kecuali sedikit saja. Nah, kata kemudian Hafilah Rahimani warahmatullah, Anda lihat ceramah-ceramah manusia sampai khutbah Jumat itu isinya tentang bahagia kehidupan dunia. Alhamdulillah min dzalik. Pesan-pesan segala macam dunia. Kita berjalan di pinggir jalan ini menuju ke masjid, semua umbul-umbul apa segala macam dunia semua. Hampir enggak ada Bapak, misalnya ada baliho besar, hampir enggak ada kemudian isinya takutlah neraka, mungkin kamu hari ini akan meninggal dunia. Enggak ada kayaknya, Pak. Enggak ada. Ada yang seperti itu, Pak? Ada juga misalnya iklan rokok itu, rokok membunuhmu, cuman sampai di situ toh. Coba diganti. Rokok membuatmu fakir, mati dalam keadaan hina. Coba begitu. Mungkin itu lebih baik kan begitu bilang. Nah tapi semua enggak dunia, semua dunia. Nah, alhamdulillah rahimahullah, maka ini fitnah yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Sebagai penutup ikhwati rahimani rahimakumullah, kita tutup dengan hadis Nabi, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Nanti Pak, di hari kiamat, orang yang paling kaya di kehidupan dunianya ternyata dia itu termasuk orang yang menghuni neraka. Fayusbahu finnari sibghah. Lalu Allah memerintahkan malaikat mencelupkan orang itu ke dalam neraka 1 kali celupan. Dimasukkan neraka, ditarik lagi, cuma sebentar, masuk ditarik lagi. Summa yuqal, ditanya, ya bena Adam, hai putranya Adam, anak keturunannya Adam, hal ra'aita khairan qad? Apa kamu mendapati di dalam neraka itu ada kebaikan walaupun cuma dikit aja, sebentar aja? Hal marra bika na'imun qad? Apa berlalu di hadapanmu sebuah kenikmatan walaupun sedikit saja? Fa yaqulu la, wallahi tidak, demi Allah, ya Rabbi, demi Rabbku, wahai Rabbku. Wa yu'ta bi asaddin nasi yu'san fid dunya. Kemudian didatangkan manusia yang di dunianya itu miskin, susah, pokoknya apa ya namanya, melarat begitu. Sudah miskin banget di kehidupan dunianya ini, tapi ternyata di dalam Allah di ahli surga, min ahlil jannah. Lalu fayasbagu sibghatan fil jannah, dicelupkan dengan sekali celupan di dalam surga, dicelupkan sekali celupan saja. Fayuqalullah, dikatakan kepada ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qad? Kamu melihat ada kejelekan, keburukan walaupun cuma sedikit? Hal marra bika siddatan qad? Apa kamu merasakan kesulitan di dalamnya walaupun cuma sedikit? Qal wallah, la wallah, tidak, demi Allah enggak. Ma marra bi bu'sun qad, tidak ada kerugian, kengerian, kesakitan, kesengsaraan sedikit pun enggak ada. Walau ra'aitu siddatan qad, tidak ada kesusahan yang akan menimpa, tidak ada kesusahan yang lewat di hadapan walaupun cuma sedikit. Hadis ini mengingatkan ikhwan, berarti tidak usah menjadi sedih ketika kita miskin di dunia ini. Jangan terlalu bersemangat dengan kehidupan dunia yang menipu kita ini. Karena hafillah, hidup yang sejati itu di yaumil qiyamah. Kalau 1 celupan naudzubillah di neraka, 1 celupan enggak ada kebaikan, sedikit pun enggak, sedetik pun enggak ada kebaikan, enggak ada ya alhamdulillah. Maka kalau begitu hati-hati dengan mencari kehidupan, dia cari yang halal. Sebaliknya kalau kita miskin, enggak punya apa-apa di muka bumi ini, tidak usah sedih. Karena ujung dari dunia paling mati. Kalau kita nggak punya dunia, nggak bisa makan, meninggal dunia. Tapi nanti dihibur oleh Allah. Kalau kita orang yang soleh, menjaga diri dari harta yang haram, maka akan dimasukkan surga di mana 1 kali celupan saja nggak ada kesulitan, nggak ada keburukan, jelek sekecil apapun nggak ada di sana. Sampai-sampai dalam riwayat Muhammad, orang yang tadinya di dunia mereka itu saling membenci, kalau memang ahli surga, nanti di hari kiamat tidak ada kedengkian. Istri yang tadinya pencemburu, nggak ada cemburunya sama sekali. Semua kejelekan di hati manusia itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ahli surga, dan semoga Allah memelihara kita dari fitnah dunia dan fitnah di yaumil qiyamah. Ini yang mampu saya sampaikan. Sebelum ditutup Bapak, insyaallah hari Rabu yang akan datang, mungkin 4 kali Rabu saya istirahat sejenak karena saya mau safar. Nanti mungkin takmir masjid bisa mencari ustadz yang lain sebagai penggantinya, atau nanti saya bantukan
saya bantu carikan ustadz untuk bisa menggantikan saya meneruskan majelis materi yang ada. Insyaallah saya safar sekitar 1 bulan. Doakan saja mudah-mudahan safar saya ini bermanfaat, safarnya mendatangkan kebaikan, dan insyaallah saya juga akan mendoakan mudah-mudahan antum diberikan kebaikan juga. Semoga kita dipertemukan lagi, kalau tidak di dunia ini semoga kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.